terlalu ribet-ribet karena rambutnya lumayan agak pendek tapi nggak terlalu pendek. Karena tadi gue lihat rambutnya terlalu tebal, makanya kali ini gue perlu mengurangi volumenya. Hayo, natural flow with taper. Simak ya. Let's go. Halo, gue Didi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap percaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motong dengan rambut gaya natural flow with taper yang tadi gue bilang. Nah, apa sih natural flow with taper itu? Natural flow artinya ngikutin alur naturalnya atau alur alaminya. Jadi nanti tatanan rambutnya itu tinggal ngikutin alur naturalnya. Nah, dari mana dapat alur naturalnya? Dari arah tumbuh rambut, atau kita bisa lihat dari arah muternya user-user. Nah, itu arahnya kemana, dan ikutin aja arah tersebut. Nah, makanya model kali ini gue sebut natural flow. Sedangkan rambut bagian samping dan belakangnya gue buat taper kali ini. Nah, kayak gitu, makanya model kali ini yang akan gue buat kali ini gue sebut natural flow with taper. Oke, langsung aja lah ya, gue cerita ini langkah-langkah gimana gue cara buat natural flow. Oke, jadi pertama-tama gue potong dulu rambut bagian atas. Tentunya gue basahin dulu teman-teman. Oke, jadi gue potong. Nah, kali ini pakai teknik blending shears aja lah ya. Ya, jadi gue potong ala-ala pangkas rambut gitu. Gue sisir ke sisi kiri dan gue balas sisir ke sisi kanan. Lalu gue potong. Nah, kenapa harus gue potong ke sisi kiri dan sisi kanan? Tujuannya adalah supaya sama panjang rambut kanan dan kiri, dan dapat layeringnya atau tingkatannya atau graduationnya. Teman-teman, beda ya antara gradasi dan graduation. Graduation itu tingkatan, atau gue lebih suka nyebutnya layering. Nah, makanya tadi gue pakai teknik blending teman-teman. Jadi gue blending dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Supaya apa? Supaya sama panjang kanan dan kirinya. Jadi gue balas sisir ke kiri dulu, terus balas sisir ke kanan juga. Oke, sudah selesai. Rambut gue potong bagian atasnya, tapi tadi bagian belakang juga gue blending ya. Sisi kiri, sisi kanan, dan belakang. Pokoknya gue blending dan gue keringin. Nah, sudah tampak alur naturalnya rambut bagian atas karena udah gue keringin. Karena kalau rambut kering itu akan tampak karakter aslinya. Oke, setelah gue keringin, lanjut aja. Sekarang gue mau motong rambut bagian samping dan belakang. Nah, kali ini gue lagi buat baseline teman-teman, atau garis dasar. Pakai guard nomor 2 langsung. Oke, karena gue pengen rambut customer gue kali ini tipis bagian samping dan belakangnya, tapi nggak sampai habis. Yaitu gue bikin taper untuk samping dan belakangnya. Dan gue mulai pakai guard nomor 2 kali ini teman-teman. Kalian bisa perhatikan teknik gue mulai dari sisi samping tapi belakang, pokoknya di tengah-tengah ya. Nah, kenapa gue mulai dari situ? Karena gue pengen buat titik sentral. Gue kunci, gue mau setinggi apa potongnya. Nah, setelah gue kunci, gue mau setinggi apa, tinggal gue tarik dari belakang ke titik itu, dari depan ke titik itu. Nah, kayak gini contohnya. Gue mulai dari belakang telinga dulu, geser ke belakang, dan gue sambung dari depan ke arah belakang telinga. Itu cara gue supaya ketinggiannya bisa gue kontrol, dan gue bisa mengontrol juga bentuk tulang terluarnya. Nah, di situ gue akan bisa ngontrol bentuk tulang terluarnya. Kalau tampak di depan itu flat teman-teman. Oke, flat atau rata ya. Udah selesai gue buat baseline pakai guard nomor 2, dan lanjut kali ini gue buat baseline, tapi hanya di bagian cambang dan belakang, karena gue mau
buat taper kali ini. Jadi ada gradasi di bagian area cambang dan belakang. Oke. Dan setelah gua buat guideline, kali ini pakai guard nomor 1. Gua buat dulu pakai levering close. Nah, kayak kali ini sama ya, di bagian samping juga kayak gini. Pakai levering close. Kebentuklah atau terciptalah garis di situ, dan gue ilangin garisnya pakai levering open. Jadi langsung gue ilangin garisnya. Bikin garisnya pakai lever close, ngilanginnya pakai lever open. Tuasnya tutup, tuasnya buka. Yang gue masuk lever itu tuas ya teman-teman, tuas yang ada di clippernya. Nah kayak gitu. Ngomong-ngomong paham gak sih? Ya mudah-mudahan kalian paham. Kalau memang nggak paham, tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi biar bisa gue jawab pertanyaan kalian. Mudah-mudahan bisa gue jawab ya. Dan thank you banget teman-teman udah nyimak video ini sampai di sini. Oke, udah nggak di skip, lo nyimak sampai di sini, thank you banget. Terutama nih buat teman-teman yang baru gabung nih di channel gua atau di video gua, thank you banget. Dan seperti biasa, gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian bagaimana untuk mengetik tombol like dan subscribe. Gak apa-apa lah ya, promosi lah ya. Kali aja kalian berkenan ya kan mengetik tombol like dan subscribe supaya kalian dapat mendukung channel ini biar semakin berkembang banyak dan pesat gitu. Oke. Dan gue akan lebih semangat lagi membagikan pengalaman gue tentang mencukur di sini. Oke. Lanjut, tadi udah pakai guard nomor 1 ya teman-teman. Sekarang no guard atau nggak pakai guard. Sama leveringnya open dan close. Jadi kali ini gue mau ngilangin garis tadi yang gue buat di belakang tadi sama di samping. Ngilanginnya pakai apa? Ngilanginnya pakai lever close dan open. Pokoknya disesuaikan aja di mana kita butuh lever open atau di mana kita butuh lever close. Oke. Dan potongan ini cocok banget nih buat kalian yang nggak pengen ribet natanya, yang nggak mau ngerawat rambut terlalu ribet-ribet, karena rambutnya lumayan agak pendek tapi nggak terlalu pendek, dibilang panjang juga nggak panjang, dan natanya pun simple. Kalau lo udah tahu arah nyisirnya, lo pakai tangan pun jadi. Lo kedepanin dulu semua, setelah udah rapi baru depannya sedikit dijambulin gitu. Nah disitulah daya tarik dari model kali ini, natural flow with taper. Oke. Dan sudah hampir selesai tapernya di bagian samping dan belakang. Kali ini gue bikin outline sambil ngilangin rambut yang tersisa itu di bawah. Kalau kalian bisa lihat cambang sama area belakang itu yang masih ketinggalan. Nah itu langsung aja gue ilangin pakai trimmer teman-teman. Trimmer Kime Buddha kali ini yang gue pakai. Nah kayak gitu langsung gue ilangin aja. Ini nggak pakai shaver ya atau razor yang ngilanginnya. Gue ngilanginnya setipis trimmer aja, dan gue pertegas outline-nya. Nah itu yang di belakang telinga gue pertegas supaya lebih terkesan rapih dan jantan. Iya bener, jantan, karena hanya kebanyakan ya ciri khas potongan laki-laki lah ya, di garis outline-nya itu tegas, dan disitulah akan terkesan lebih manly atau ya laki lah ya. Oke, lanjut ke teknik berikutnya. Tahap berikutnya. Nah kali ini gue lagi menghaluskan area transisi teman-teman, area transisi antara rambut bawah dan atas pakai teknik clipper overcomb. Kalian bisa perhatikan di situ, gue haluskan area transisinya. Nah ini penting sekali karena disinilah customer atau orang bisa menilai rapi atau enggaknya potongan rambut ya di situ tadi, di area transisi tadi. Jadi mesti di betul-betul halus di area transisinya, karena waktu dia ngaca dia akan pasti terlihat. Nah kalau nggak rapi dia pasti nongol-nongol, dan itu nggak nyaman buat dia bahwa rambut dia nggak rapi. Nah mestinya harusnya halus area transisinya, makanya tadi gue perhalus dengan teknik clipper overcomb sama freehand supaya nggak ada rambut-rambut yang keluar. Jadi waktu
customer gua ngaca itu nyaman dan srek gitu sama gaya rambut yang terbaru dia kali ini. Oke, barusan udah gua pertegas lagi outline-nya pakai shaving ya, sedikit shaving dengan razor, dan sudah hampir selesai gua motongnya. Karena tadi gue lihat rambutnya terlalu tebal, makanya kali ini gue perlu mengurangi volumenya. Plus gue pengen bagian ujung-ujungnya itu runcing. Nah kalian bisa perhatikan gue hanya memotong rambut bagian ujung-ujungnya aja, tapi di area pinggir-pinggir ya teman-teman. Dan kalau di area tengah gue berani nyasak sedikit agak dalam. Supaya apa? Supaya berkurang volume rambutnya. Dan selesai. Habis ini gue cuci, langsung gue styling. Sesimpel itu teman-teman. Oke, natural flow with taper. Yes. Gaya rambut ini sangat rekomendasi sekali. Rekomen banget buat lo yang nggak mau ribet ngurus rambut, tapi tetap stylish dan maco, karena akan tampak fresh. Dimana rambut bagian sampingnya itu tipis, tapi tampak depannya itu flat di bagian sampingnya teman-teman. Dan disitu akan terkesan lebih macho. Bener gak sih? Pokoknya kalian bisa nilai lah nanti ya hasil akhirnya, before and afternya. Tulis aja, bang kayak gitu kurang apa gitu. Pokoknya tulis aja saran dan kritik kalian ya di kolom komentar. Oke? Dan ke tahap finishing teman-teman. Kali ini gue tinggal styling rambutnya. Berhubung gaya rambutnya adalah natural flow, ya udah gue stylingnya ngikutin dengan alur rambutnya. Yang pasti gue keringin dulu dan nanti gue aplikasikan produk. Dan produknya nanti yang gue pakai adalah clay teman-teman. Ngomong-ngomong, apa sih clay? Barangkali ada yang belum tahu apa itu clay. Ada juga pomade, ada juga powder. Clay, pomade, powder adalah hair product atau hair styling teman-teman. Produk styling ya lebih tepatnya. Nah, 3 produk ini punya karakter masing-masing. Kalau pomade itu tampak basah, clay itu lebih ke tampak natural, sedangkan powder itu tampak kering. Nah, tinggal kalian nih pengen yang kayak gimana? Pengen basah pakai pomade, natural pakai clay, kalau kering pakai powder. Nah contohnya kali ini gue aplikasikan powder, tapi nanti gue tambah sedikit clay karena gue pengen lebih tampak natural teman-teman. Kalau powder bisa bikin volume ngembang, kalau clay lebih tampak natural. Kayak gitu-gitu aja lah. Tapi di 3 produk hairstyle ini tidak ada yang lebih bagus dari yang lainnya. Artinya masing-masing punya karakter sendiri-sendiri, tergantung selera dan kebutuhan kalian teman-teman. Oke, udahlah ya, pamit gue sampai di sini. Kayaknya kebanyakan bacot gue di video ini. Oke, gue Didi pakai Y, bukan pakai I, pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya dan bye.